Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, si Mas Bacul dari Coding Jalanan. Perjalanan belajar kali ini kita akan coba belajar gimana ya? How to, bagaimana cara ya kan mengontrol button menggunakan mengontrol button. Gimana caranya mengontrol status bar menggunakan button gitu. Yuk kita langsung saja running ya kan, jangan lupa running servisnya. Jadi kan misalkan nih sales order gitu kan, terus kita bikin new baru, oke? Terus kita masukkanlah si Ucok Marucok. Nah, lihat teman-teman, di sini ada status quotation sama sell order. Jadi ketika save, untuk merubah dari statusnya dari quotation ke sales order, kita harus confirm nih, confirm tuh jadi sales order. Jadi mengeklik button ini ya sih, mengeklik, bahasa apa ya? mengeklik mengklik ya Allah, mengklik button ini untuk merubah status gitu. Itu konsepnya gitu. Kita akan belajar itu how to-nya. Oke? Oke, mantap. Yuk persiapkan kalian mentalnya belajar. Anjay. Yuk. Langsung saja masuk ke Akademi Kojala, masuk ke Thesis Guidance, terus di sini from Jiraya nih. Guidance date. Nah, ini ada berapa status? Banyak. Ada statusnya draft, ya kan? Untuk sementara kita kan bisa klik gini kan. Ya, karena apa? Karena ini clickable gitu kan. Ini karena clickable. Jadi kita bisa seenak jidat gitu kan, menambahkan ya mengklik-klik kayak gini lah. Nah, tapi kita akan mengklik ini merubah statusnya menggunakan button. Oke? Oke dong. Harusnya oke sih. Nah, ini gender apa sih gender? Gender male, oke. Jadi nanti kita akan membuat di sini di bawah gender ya. Di bawah gender itu nanti kita akan buat tanggal konsultasinya, terus tanggal proposalnya, tanggal tes tesisnya, terus tanggal graduationnya. Jadi ada 5 nih tambahan kolomnya sesuai dengan statusnya. Buat apa? Buat apa Mas Bacul? Buat apa? Buat apa? Kita lihat dulu. Nanti kita ada fungsinya. Gitu teman-teman. Yuk langsung masuk ke PyCharm. Kita mode ngoding. Mode code. Ayo kita mengcoding. Anjay. Ngoding cuy. Nah, mode code. Oke, kita akan membuat date ya. Jadi akan membuat date. Mungkin di sini nih. Kita akan membuat date sesuai tanggal statusnya ya kan. Jadi di sini ada di sini nah gitu kan, date apa misal date consultation. Nah, date consultation sama dengan fields dot date gitu kan, date string sama dengan date consultation. Nah, gini. Oke, kita tinggal duplikat 1 2 3 4. Ada berapa? Date consultation, terus date proposal, terus date tes tesis gitu kan. Tes tesis, date graduate. Nah, kayaknya kita kebanyakan. Kalau kebanyakan di delete. Easy dong. Nah, kita sudah membuat date di sini. Oke? Mantap dong, mantap abis. Mantap. Kalian udah jago nih ngoding anjay. Udah jadi senior. Nah, date consultation, date proposal, date thesis gitu kan.
kita akan no, ini belum dirubah stringnya. That consultation ininya adalah consultation. Oke. That proposal kita ubah jadi that proposal. Ininya gede awalnya. Oke, that proposal, tesis. That thesis aja. That graduate. Nah, sudah ya. Sudah. Jangan lupa kita coba running. Tuh, teman-teman. Coba running. Oke. Sekaligus kita refresh. Udah muncul belum di sini? Ya belum lah, kita masih buat fieldnya doang. Yang belum muncul, kita belum mengatur apa itu views-nya seperti itu. Nah, nanti ya teman-teman. Nanti kita akan coba cek kayak cara ngecek field gimana. Tinggal nih si kutunya view fields. Kita cek date. Nah, udah muncul nih consultation, graduate, proposal, tesis, guidance date. Nah, guidance date. Guidance date. Oke. Oh. Guidance itu apa ya? Graduate belum ya? Oh ya, beda tanggal. Ini adalah tamu apa sih ini? Tanggal bimbingan gitu kan. Nah, ini kan. Nah, ini adalah tanggal lulusnya begitu. Oke, setelah kita udah membuat fieldnya, kita tampilin di si XML-nya. Di thesisguidance.xml. Oke. Kita langsung masuk ke formnya. Formnya kita sepakatkan setelah gender ya. Setelah gender, nah kita beri komen, this is a button to train. Nah, untuk latihan kan. Terus kontrol atau. Nah, gini. Terus ini nih teman-teman. Nah, set biar rapi gitu loh. Save. Nah, di bawahnya gender kita duplicate. Oke. Kita cek masuk yang pertama adalah date consultation. Ada date consultation, ada date proposal. Kita coba tampilin. Terus ada date tesisnya, tanggal ujiannya. Terus date graduate, tanggal lulusnya. Oke. Kita mengulang pada zaman dahulu gitu ya. Kita mengulang-ulang. Karena kalau tidak diulangi, kita akan lupa. Kalau lupa, kita nggak jago. Gitu. Set, kita refresh, Ctrl R atau tekan tadi di sini. Dia masih loading. Sambil loading, saya mau minum dulu. Nah, teman-teman, ketika kita new, apa yang terjadi? Thesis guidance new. Nah, ini ada date consultation ya kan? Ada date proposal, date tesis, date graduate, kan banyak banget kan? Banyak habis. Nah, kita akan membuat yang pertama adalah button di sini dulu. Button di sini kita akan buatnya di si XML-nya. Jadi si XML yang setara dengan apa? Button di sini itu setara dengan status-status yang ada di sini, yaitu di header, karena ini adalah sheet-nya nih. Ini garis ini adalah sheet-nya. Sheet, nah ini adalah di luar sheet. Gitu sih teman-teman. Oke, langsung masuk ke XML-nya. Kita cari header-nya. Nah,
Ini header ada field status bar gitu kan. Kita akan membuat button. Ayo, button. Button kita copy yang dulu pernah kita buat. Ini yang tipenya adalah kan ada dua, ada yang tipe action, kita minimize saja. Nah, jadi lebih enak. Ada tipenya nah ini adalah tipenya object sama tipenya action. Kita akan mengcopy yang tipenya adalah object. Ctrl C, taruh kursor di sini. Ctrl C, itu sudah itu lagi. Itu sudah bisa mengcopy seluruh barisnya. Oke. Terus taruh kursor di sini, enter, maka akan dia rapih. Nah, begini, begindung. Kita rapiin ya, kita rapiin. Terus kita akan confirmation-nya kita nggak perlu, help-nya juga nggak perlu nih, help untuk sementara ini nggak perlu ya. Kita hanya perlu ini paling kelas OA highlight, object, sama confirm student. Nah, kita akan membuat jadi balik lagi ke sini, kita akan membuat, kan posisi dia awalnya adalah draft ya kan. Jadi harus draft ini sebagai defaultnya awalnya draft gitu kan. Terus jadi ketika kita membuat nih new, statusnya draft harusnya. Oke. Nah, draft. Terus ketika klik button ini jangan berlogika dulu deh. Better kita mencoba untuk tampilin dulu gitu kan. Kita coba untuk tampilin dulu aja gimana caranya menampilkan button. Oke. Ini action test kita ubah menjadi action consultation. Oke. Sesuai dengan Python-nya nih. Action consultation. Oke. Back to sini. Ini set consultation, oke. Ini adalah confirm consultation misal, atau bahasa yang enak apa ya, consultation in misal, in consultation. Oke, nggak apa-apa. Duplicate. Terus setelah consultation dia proposal, action proposal. Oke. Action proposal. Terus di sininya juga action proposal. Oke. Terus setelah itu ada tesis, ada in proposal. Proposal, tes apa sih? Tes tes bahasa Inggrisnya apa ya selain, ya udahlah tes gitu. Tes apa ini tes? Ada, kok saya bingung menamainya aja. Tesis ya Allah. Tesis ini. Tesis kemudian di sininya adalah tesis misal gini ya kan. Terus terakhirnya adalah action graduate gitu kan. Terus di sininya adalah graduate. Oke. Oke. Setelah itu kita akan buat Python-nya nih. Jadi Python-nya sementara ngeprint dulu aja gitu kan. Soalnya belum berlogika gitu. Jadi kita bikin ini kan dev test yang dulu kita pernah buat. Nah, di sini kita buat dev apa namanya? Ayo balik ke sini. Action consultation dev action consultation self enter print
hello world. Misalkan gini, oke? Sementara ini dulu aja, oke? Nanti ini di copy, paste, sesuai dengan ininya. Action proposal kita ganti namanya action proposal, terus action thesis, terus ganti action graduate. Oke. Kita biar ada jarak di antara kita, anjay. Ini biar ada jaraknya. Oke, jadinya enak dibaca gitu kan. Print hello action consultation, print hello action proposal, print hello action thesis, gitu kan. Print hello. Ini berulang-ulang nih, save, ya kan? Untuk sementara kita buat ini dulu. Oke, save. Kemudian kita upgrade. Ini lumayan panjang nih, ini bakalan sekitar setengah jam sih. Oke, kita upgrade, kita duplicate. Awalnya nggak ada button di sini, kita akan muncul buttonnya, si button. Shiba ba. Sambil minum ya. Ya kan? Keren, bro. Nah, teman-teman, kita sudah muncul in consultation, klik, ya kan? Coba lihat terminalnya, set. Kita Windows-nya geser dulu, asik. Ininya PowerShell-nya di sini. Hello Action Consultation. Kenapa dia menghilang, guys? Oh, klik, sorry. Ini terus Akademiko Jala. Menunya kok nggak hilang? Menunya hilang ya? Lucu sekali. Set thesis guidance yang tadi new terus kita geser sini. Kok jadinya jelek gini ya? Set. Nah, gini aja. Jadi kan enak. Iya, responsif sih, bener. Deh, hello consultation, proposal, thesis, graduate, ya kan? Tapi dia belum merubah status ininya, masih dalam bentuk print aja. Oke, gimana caranya merubah? Jadi caranya merubah, misal kita klik in consultation, nih, ketika klik in consultation, nanti di sini set. Nanti kita akan belajar apa namanya looping. Kita awalnya gini, for this in self, gitu kan. Anjay, mulai looping nih. This apa yang kita akan rubah? This state, ya kan? This state sama dengan di sini state-nya adalah consultation. Oke. State-nya adalah consultation. Oke. Save. Coba. Oke. Seperti ini. For this in self sama dengan this state in consultation. Kita coba clear, running ulang si ininya. Set. Nah, setelah kita refresh dulu. Ini kita refresh biar fungsinya jalan. Oke.
lumayan lama ini teman-teman, nanti kayaknya setengah jam. Nah, ketika klik in consultation nih, kita isi bla 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 bla, misal Naruto gitu kan, tanggal konsultasinya 1 misal, save gitu kan, terus dia mau ya udah ini diisi, terus consultation. Nah, di sini udah nggak ada print lagi, tapi dia udah berubah nih statusnya jadi consultation. Oke, ulangi lagi, new, kita isi nih Naruto Uchiha misal, save, ketika klik in consultation, nah dia berubah statusnya jadi in consultation. Oke, gitu sih teman-teman, gitu ya, keren ya, keren dong. Nah berarti kita udah bisa nih, udah bisa merubah. Sekarang tinggal ininya di copy ke bawahnya, soalnya ini kan udah nggak guna lagi kan, udah nggak, printnya hanya sebagai penjembatan aja di awal. Consultation, terus ini adalah proposal. Oke, di dalamnya adalah proposal, terus nanti masuk ke dalam tes tesis. Dia masuk ke dalam tes tesis di sini. Terus satunya lagi itu ada namanya graduate. Nah, masuk ke graduate. Ini sih teman-teman. Oke. Terus kita save. Nah, kita save. Setelah itu kita coba running ulang si PowerShell-nya, kemudian di refresh. Lumayan lama ya teman-teman, lumayan lama, jadi mohon bersabar. Jadi ketika masuk proposal ya kan, ketika proposal nih, ketika tesis dia berubah ke tesis, ketika graduate jadi graduate, in consultation jadi consultation lagi. Oke. Tapi pada saat kita buat new, harusnya ini statusnya adalah draft gitu kan, harusnya. Tapi kita belum mengatur kondisinya, jadi harusnya ini statusnya draft gitu. Misal dikasih default di sini, kita coba default statusnya. Nah, ini adalah field status default tulisnya gimana ya, koma default sama dengan draft gitu. Set save, terus kita coba running ulang lagi servernya, kemudian kita refresh lagi. Ini lumayan panjang ya, cukup melelahkan ya enggak, semoga kalian tetap happy belajarnya. Oke. Nah, harusnya nanti default draft. Nah, ketika kita bikin new baru, nah ini draft gitu kan, jadi defaultnya draft. Nanti misalkan kalian isi namanya Sakura misal, ganti Pinter bla 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 bla, terus tanggal konsultasinya tanggal 25 misal hari ini, save in consultation jadi information, proposal jadi proposal, tes tesis, graduate jadi graduate. Tapi teman-teman, nih kita ulangi lagi back dari awal, ketika kalian sebagai user gitu kan, terus kalian masuk, aduh ini Jiraya ngubungin kita terus nih, kita close aja, close. Nah terus masuk ke tesis guidance, kita bikin baru gitu kan, kan aneh ya, masa nih anehnya begini teman, ini Naruto Uchiha nih masuk, dia harusnya button proposal nggak ada dulu, kita harus step by step ya kan, proposal ya kan, tesis graduate ya kan, tesis graduate. Nah harusnya yang lainnya hilang nih harusnya ya kan, yang muncul adalah ketika masuk adalah dia harus ke tahap
consultation dulu, tahap consultation. Oke, tahapnya consultation. Jadi kalian yang muncul cuman in consultation aja, nanti setelah in consultation baru proposal yang muncul. Begitu sih teman-teman. Kalau muncul semua dia baru masuk nih, dia baru konsultasi sekali, set langsung lulus, kan nggak mau. lucu kan itulah penjelasannya. Jadi kita harus mengkontrol si ini menggunakan apa. Yuk kita belajar menggunakan apa itu state. Jadi state itu ada di posisinya ada di XML. Nah button ini di sini kita tambahin status sama dengan misal di value dari si state itu. Value state itu adalah yang pertama adalah draft, ya kan? Dia akan muncul ketika statusnya draft, koma apa? Koma consultation. Satu dulu aja. Kita cek status ini berfungsi di Odoo 17 enggak? Kita coba clear. Kita coba running. Nah, terus kita coba duplicate biar dia merefresh. Nah, di dalamnya ada apa? Lama sekali. Di dalamnya ada apa? Oh, record acting loss. Kita harus refresh. No, error nih. Error dia ternyata. Nah, ini errornya nggak muncul nih. Kita harus menonaktifkan. Halo, ingat gak? Odoo log-nya. Odoo log mana ya? Log file. Nah ini di comment, save, kita coba running ulang. Nah akan muncul errornya di sini nih, pasti ada error nih. Kita refresh. Internal server error. Nah ada error teman-teman. Apa di sini? Name. Name invalid view. Katanya dia udah. Sebentar kita cek ya. Kita cek di sini. Status coba satu dulu, draft dulu, status draft. Coba running ulang lagi. Masih error. Apa itu errornya? View error context. Atas. Oh, ini nih. Tuh, dikasih tahu nih. Sejak versi 17, atribut status no longer use. Artinya sudah tidak bisa digunakan gitu kan. Sudah bisa digunakan. Jadi status itu udah nggak bisa digunakan. Sorry ya teman-teman, saya lupa. Berarti ternyata di 17 udah nggak bisa. Terus pakainya apa dong? Pakainya ada yang namanya invisible. Invisible itu dia pakainya state gini. Statusnya sama dengan
Sebentar, saya cek dulu sebentar ya teman-teman. Kita cek dulu invisible itu pakainya apa. Saya juga lupa untuk saya lupa di bagian makainya titik 2 atau ini sih, itu yang lupa, yang saya lupa. Sebentar, saya invisible itu oke, nice. Akhirnya ingat, ternyata dia hanya langsung aja, nggak pakai kutip, langsung aja gini, state ya kan, sama dengan apa. Nah, ininya value-nya baru pakai kutip. Katakanlah value-nya adalah draft gini. Value-nya adalah draft, kita pakai draft. Ini yang kecil. Draft, kita pakai draft ini, save, terus bisa kita upgrade. Ini pasti running nih. Running, kita refresh lagi. Jadi begitu teman-teman. Begitulah Odoo. Setiap ada versi baru, kita juga harus belajar lagi. Harus selalu update tentang pengetahuan teknologi, apalagi tentang Odoo seperti itu. Bisa kan? Jadi bisa kan? Jadi ketika kita new, hilang semua nih. Yang itu hilang si in consultation-nya hilang. Oke. Terus kalau misalkan dia nih, kan hilang nih. Hilang terus sama dengan draft. Kalau misalkan dua kondisi gimana, Mas Bacul? Gimana dong dua kondisi? Kita menggunakan apa itu in, gitu kan? Buka kurung. In gitu, draft, dan juga consultation. Jadi, set. Nah, taruhnya di tengah sini, tutup kurung. Dia akan invisible, akan tidak kelihatan ketika statusnya draft, ya kan, dan consultation. Berarti kalau statusnya draft atau consultation, dia nggak kelihatan. Harusnya kan kelihatan. Nah, kalau biar kelihatan, berarti ada di sini kita tulis not, ya kan, not in draft and consultation. Oke, save. Kita coba running lagi. Coba running lagi. Nah, ya kan? Invisible. Oh, sorry. Ini salah. Kebalik. Ternyata tetap in. Sorry. Jadi ininya tetap in. Invisible in draft. Tidak kelihatan statusnya di draft dan consultation. Draft. Oh, udah benar. Aduh. Ini kenapa sih? Minum dulu kali ya. Minum dulu coy. Tenang ya. Kita belajarnya santai. Not in draft. Maka dia akan kelihatan. Set. Oke. Terus nanti di refresh lagi. Udah setengah jam nih saya ngomong.
Nggak apa-apa, belajar itu butuh proses yang panjang. Jadi ketika statusnya adalah new, nah in consultation kan, maka dia akan muncul. Ketika in consultation juga dia masih muncul, ya kan? Masih muncul. In consultation harusnya munculnya ketika draft aja, gitu kan? Jadi ketika in consultation ya udah dia menghilang gitu. Jadi ininya statusnya adalah draft, in draft. Oke? In draft. Terus ininya juga di refresh. Jadi ketika ada yang baru nih, ini yang lama nge-refreshnya. Nih ketika dia bikin new, kita bikin new, terus isi namanya, terus save misalnya. Nah, terus in consultation nih, dia akan menghilang. Sering ya kan? In consultation-nya buttonnya dia akan menghilang, dia akan pindah statusnya di sini. Kemudian proposal akan berubah jadi proposal dan dia harusnya menghilang. Oke? Terus settingnya gimana? Settingnya ya tinggal di logic aja. Invisible-nya kita udah bisa bikinnya, ya kan? Tinggal taruh di sini. Nah, ketika button action proposal ini diklik, maka invisible, ya kan? State not berarti pastinya tidak dalam bentuk draft pastinya nih. Terus tidak dalam bentuk consult apa namanya? Draft, terus consultation. Jadi ketika action proposalnya ini diklik, maka not in, dia akan tidak kelihatan di draft dan juga consultation masih kelihatan in proposal, berarti in proposal. Oke, in proposal, dan juga tidak kelihatan di mana, di tes tesis dia nggak kelihatan. Oke, terus dia juga nggak kelihatan di graduate. Nah, mulai panjang kan tuh, kita udah mulai main logic di sini. State-nya tidak akan kelihatan di draft, proposal, tesis, atau graduate. Oke, save. Oke, terus yang bawahnya tinggal mengikuti ininya, logiknya. Ketika action thesis, harusnya ini kecil nih. Ini ada yang salah nih, ada typo. Ini nggak boleh nih. Thesis ini. Nah, ketika tesis berarti statusnya yang dibolehin adalah tes tesis gini. Berarti dia masuk ke dalam draft consultation. Kita harus nambah consultation. Untuk apa? Untuk tes tesisnya diganti consultation. Draft, proposal, consultation, graduate. Ya kan? Draft. Ininya kayaknya perlu di switch biar sesuai urutan gitu. Sesuai urutan gini. Ini kali ya. Nah, draft, consultation, proposal, tes tesis. Tes tesisnya kan invisible nih. Berarti gini. Ini udah bener logik, kita nanti kita cek. Terus yang terakhir
set invisible state-nya not in not in graduate-nya diganti tes thesis. Easy banget. Oke, easy. Save, kemudian set. Nah, terus kita refresh. Dari refresh sudah 40 menit. Sorry ya. Oke, kita misalkan new. Nah, pada saat draft lupa kita memberi draft nih. Pada saat draft harusnya consultation-nya muncul. Oke, ini nggak muncul nih, proposal nggak muncul draft. Ya kan? Proposal nggak muncul draft. Terus tes tesis nggak muncul di draft. Nggak muncul di draft. Terus graduate oke, save, kemudian restart lagi. Oh wait, offline, restart lagi. Nah, ketika bikin new, in consultation, ya kan, draft, in consultation. Nah, dia akan muncul tesis sama graduate. Graduate-nya harusnya nggak muncul nih. Jadi ketika tes tesis, draftnya kan udah nggak statusnya tes tesis, harusnya graduate nggak muncul. Ini tes tesis, sorry, proposalnya mana ya? New kan, in consultation. Setelah in consultation, button proposalnya mana? Button proposalnya nah di sini kurang nih, button proposal. Nah gini, save, upgrade. Kita refresh lagi. Tenang ya teman-teman, tenang. Ini hanya butuh masalah logik. Soalnya saya nggak prepare untuk materinya, jadinya kita kan namanya juga belajar bareng ya, perjalanan belajar. Jadi sekaligus coba-coba. New misal isi namanya deh Sakura, save, in consultation. Nah setelah in consultation harus kan ada proposal nih, proposal muncul bener, udah bener. Tes tesis sama graduate harusnya nggak muncul nih. Jadi proposal tes tesis sama graduate harusnya nggak muncul. Gini. Nah.
harusnya nggak muncul. Nah, setelah ini tes, habis itu kan tes tesis nih, tes tesis. Kalau tes tesis dia masuknya, nanti dulu deh, kita coba cek dulu biar kita sama-sama belajar gitu kan, sama-sama how to logicnya gimana sih gitu. Tatatau, ratatatatau, ratatatatau, tatatau, tatatau. Nah, ketika new consultation, proposal, pada saat consultation proposalnya nggak ikut ya. hmm hmm Tesis dan graduate-nya kan, oh iya ini kan dihapus nih, harusnya ini dihapus nih. Oke, dihapus. Proposal graduate in consultation juga dihapus. Oke, terus nah gini, set, refresh lagi. Bersabar, aku kira bakalan setengah jam, ternyata sejam kayaknya. Nggak apa-apa ya, kalian dengerin. Kita bareng-bareng belajar guys. Kita kasih logic new in consultation. Oke. Harusnya munculnya proposal doang nih, tes tesis nggak boleh muncul di consultation. Tes tesis muncul consultation itu nggak boleh. Harusnya tes tesis munculnya pada saat tes tesis, ya kan? Oke. Graduate munculnya di tes tesis gini. Set. Kita refresh. Beginilah teman-teman, seorang programmer ya begitu, terus coba-coba, terus coba terus sampai, nah, set, misalkan new consultation, dia akan muncul proposal. Ketika proposal, nah ketika proposal harusnya tes tesisnya muncul nih.
harusnya tesisnya muncul. Oke. Udah kelihatan nih draft, consultation proposal, proposal tesis. Sekarang tesis di graduate. Udah save. Gini sih teman-teman. Aduh. Nih teman-teman. Ini udah beres nih kayaknya. Udah hampir sejam. Jika hariku lalui tanpa hawamu percuma. Nih, in consultation. Oke. Proposal. Sorry. In consultation. Ya kan? Ketika proposal, statusnya proposal, oh ini salah nih. Gini. Action thesis ketika proposal. Yang tesis, gitu kan? Gini. Sebenarnya gini doang, aduh. Dari tadi cuman muter. Sebenarnya step by step doang, aduh. Sorry ya, ini otaknya lagi jam 1 malam otaknya udah nggak encer teman-teman. Maaf ya, maaf. Jadi gini doang nih, new in consultation kan, in consultation, maka dia jadi butuh ke proposal maka akan muncul tesis akan muncul graduate hilang. Udah selesai ya teman-teman. Aduh pas mendekati 1 jam gitu sih teman-teman. Jadi cara saya ulangnya lagi, in consultation jadi proposal jadi tesis jadi graduate, ya kan gitu teman-teman. Keren ya, keren abis, tapi penjelasan saya kok kayaknya kurang keren ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, kita sama-sama learning bareng-bareng, karena ini bukan tutorial tapi perjalanan belajar. See you and happy learning. Bye bye.